Saudara-saudara, Shalom, saya Patrick Smith. Di video ini saya akan menjelaskan tentang apa yang membuat Tuhan tiba pada puncak murkanya bagi suatu kaum, bagi sebuah bangsa, sebuah negara, atau sebuah komunitas, bahkan termasuk umatnya sendiri. Banyak orang Kristen berpikir atau mengira bahwa dosa yang paling Tuhan murka adalah penyembahan berhala. Padahal bukan. Ya mungkin kalian akan menyangga saya dengan berkata, loh kok bukan? Kan di 10 hukum pertama itu jelas, jangan ada Allah lain di hadapanku. Tapi saudara-saudara, kalian salah kalau memberikan nilai kekuatan pada 10 hukum sesuai nomor seperti itu. Karena faktanya, Yakobus mengatakan bahwa 10 hukum itu adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yakobus bilang dalam Yakobus 2 ayat 10, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi semisal kalian gak menyembah berhala, hukum pertama dan kedua, tapi kalian mengingini milik orang lain, ya hukum yang ke-10, maka kalian juga adalah penyembah berhala. Jadi salah banget kalau kalian mengatakan bahwa dosa yang paling bikin Tuhan murka, paling bikin Tuhan marah adalah penyembahan berhala. Jadi apa dosa yang paling bikin Tuhan tiba pada puncak murkanya? Saat bagaimana di dalam Alkitab murka Tuhan itu pecah dan mulai menjatuhkan hukuman karena suatu pelanggaran ini. Pelanggaran ini bukan penyembahan berhala sekali lagi, tapi itu adalah ketidakadilan sosial. Ya benar, dalam Alkitab puncak murka Tuhan terjadi kepada umat Israel. Itu ketika terjadi ketidakadilan sosial di tengah-tengah umat Israel. Ketika orang lemah ditindas, ketika hukum diputarbalikan, dan suara yang tidak berdaya dibungkam. Dan Alkitab memberikan beberapa contoh yang sangat jelas. Pertama, di Israel Utara, saudara, di zaman Raja Yerobeam, sejak awal mereka sudah hidup dalam penyembahan berhala. Anak lembu emas di Betel dan di Dan. Tapi menariknya, Tuhan tidak langsung menghancurkan mereka. Tapi nanti, lewat Nabi Amos, Tuhan baru menyingkapkan dosa yang membuat murkanya benar-benar memuncak, yaitu ketidakadilan. Saat orang kaya memeras petani kecil, ketika pengadilan penuh dengan suap, dan hak orang miskin dipermainkan. Tuhan bilang, ya dia berfirman bahwa aku membenci, aku muak pada perayaanmu. Biarlah keadilan bergulung seperti air. Saudara-saudara, dalam kitab Amos sangat jelas bahwa penyebab kehancuran Israel oleh Asyur bukan hanya sekadar karena persoalan penyembahan berhala itu sendiri, tapi puncaknya ada pada korupsi sosial yang menghancurkan sesama manusia. Nah, contoh kedua datang dari Yehuda dalam kitab Yeremia. Di zaman itu, bangsa itu sudah memang menyembah Baal dan melakukan ritual-ritual kafir. Tapi, murka terkeras Tuhan bukan diarahkan kepada berhala itu sendiri, melainkan kepada penindasan yang terjadi di antara mereka. Ketika mereka berlaku sewenang-wenang terhadap orang asing, terhadap anak yatim, janda, dan orang yang gak bersalah, Tuhan bilang, jika kalian melakukan keadilan, barulah aku membiarkan kalian tinggal di negeri ini. Saudara-saudara, penyembahan berhala memang adalah suatu kekejian bagi Tuhan. Itu adalah dosa ritual yang besar. Tapi, dibandingkan dengan itu, dosa yang paling menyakitkan bagi Tuhan, sampai Tuhan mulai menjatuhkan hukuman, adalah ketika gambar Allah yang lain, yaitu sesama manusia. Ya karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ketika gambar Allah yang lain tidak dilakukan dengan hormat, dengan tidak adil, dengan tidak manusiawi. Disitulah murka Tuhan memuncak, yang bahkan Tuhan sendiri yang menghancurkan baitnya sendiri dan membuang umat Yehuda ke Babel. Bukan hanya itu saudara-saudara, hal yang sama terjadi dalam kitab Yesaya. Bangsa itu beribadah dan melakukan ritual, bahkan sebagian bercampur dengan praktik penyembahan berhala. Namun coba kalian perhatikan, Tuhan menumpahkan murka paling keras itu bukan pada berhala itu sendiri saja, tapi terutama kepada realitas sosial di tengah-tengah mereka.
Dikatakan bahwa pembesar-pembesarmu pemberontak, bersahabat dengan pencuri, semua suka suap dan mengejar hadiah. Hak anak yatim tidak dibela, orang miskin semakin ditindas dan tidak dihargai. Dan karena inilah Tuhan berkata, Ia akan melegakan diri dengan menghukum mereka dan memulihkan keadilan di negeri itu. Perhatikan saudara, berhala ada, tapi bagi Tuhan ketidakadilan adalah puncak pemberontakan mereka. Dan memang ketika kalian melihat ada satu tempat di mana ada ketidakadilan, sudah pasti ada penyembahan berhala di situ. Dan bahkan kota Sodom yang sering dipahami hanya dari aspek imoralitas, dijelaskan dalam Yeskiel 16 sebagai kota yang sombong, berkelimpahan, namun tidak peduli kepada orang miskin dan papa. Itulah yang menjadi alasan Tuhan berkata, Aku menghancurkannya di hadapanmu. Bukti lain, ketika Raja Daud mengambil istri Uria, orang seringkali menilai itu sekadar dosa perzinahan kan? Dan benar, itu dosa perzinahan. Tapi coba perhatikan isi penekanan teguran Nabi Nathan kepada Daud. Apakah penekanannya pada perzinahan Daud atau kepada ketidakadilan? Jelas, penekanan teguran Nabi Nathan adalah pada ketidakadilan, pada penindasan dan perampasan hak yang bukan milik Daud. Uria digambarkan sebagai seorang miskin yang hanya memiliki seekor domba. Si orang kaya yang adalah Daud ya, dalam gambaran Nabi Nathan, itu punya banyak domba, tapi tidak mau memakai dombanya satupun untuk dia menghidangkan makanan bagi tamu-tamunya. Dia mengambil domba satu-satunya milik si miskin untuk dihidangkan bagi tamu-tamunya. Ini jelas memperlihatkan kebencian terbesar Tuhan pada pribadi Daud kala itu, bukan pada perzinahan itu sendiri saja, tapi terutama pada ketidakadilan Daud kepada Uria, suaminya Betsheba. Puncak paling jelas menunjukkan betapa Tuhan membenci ketidakadilan sosial adalah ketika sosok yang kita kenal sebagai manusia yang tidak pernah berdosa, manusia paling suci karena dia adalah Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Yesus adalah anak manusia yang paling lemah lembut, paling penuh kasih, bahkan sempurna dalam kasih, bahkan dialah sumber kasih itu sendiri. Yesus ini ketika dia melihat para pedagang kaya bekerja sama dengan para imam di bait Allah, menjual binatang-binatang korban yang kualitasnya nggak lebih baik, tapi harganya lebih mahal, ya. Mereka menjual itu untuk meraup keuntungan dari orang-orang yang datang ke bait Allah, supaya para imam bisa mendapat uang karena mengizinkan penjualan binatang di halaman bait Allah, yang notabene harusnya menjadi tempat bersinggah, berteduh, dan berdoa bagi orang asing dan orang miskin. Ya, kini semuanya nggak bisa karena hak-hak mereka dirampas, dimanipulasi demi keuntungan pedagang dan para imam. Yesus yang lemah lembut ini, saudara, dikatakan dalam Yohanes 2 ayat 15-17, dia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, teman-teman, merpati ini adalah kurban untuk orang miskin. Sesuatu yang harusnya bisa diberikan secara cuma-cuma. Karena mereka orang miskin, malah diperjualbelikan. Yesus bilang, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Papaku menjadi tempat berjualan. Dikatakan, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Saudara-saudara, kenapa Yesus cinta kepada bait Allah? Itu bukan karena bentuknya, bukan karena megahnya, atau karena desainnya, bukan. Jawaban kenapa Yesus cinta kepada bait Allah adalah karena fungsi bait Allah itu sendiri bagi orang-orang asing, orang-orang miskin, janda, anak yatim, dan sebagainya. Allah pernah berfirman, yang akan membuat Allah hadir di dalam bait Allah itu bukan karena korban-korban yang dipersembahkan, bukan. Allah jijik dengan korban-korban yang dipersembahkan tanpa keadilan. Yang membuat Allah mau berdiam, bahkan menjadi syarat
kalau Israel ingin Allah hadir di ruang maha suci adalah kalau mereka hidup dalam keadilan sosial. Yeremia 7 ayat 3-7. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di bait suci. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain. Ya, ini berkaitan sekali ya, yang menjadi kemalanganmu sendiri. Maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, jelas fungsi bait Allah bukan sekadar tempat ibadah, tapi harus menjadi pusat keadilan sosial bagi bangsa Israel. Itulah yang membuat Yesus cinta kepada bait Allah itu. Tapi saat itu, yang Yesus lihat, para hamba Tuhan, orang-orang Israel dan Romawi yang kaya, memanfaatkan gedung yang ramai ini, ya, untuk mendapatkan keuntungan bagi saku mereka. Ya, mereka manfaatkan jabatan mereka untuk mencari uang. Saudara, Yesus yang lemah lembut menggunakan cambuk dan mencambuk, benar-benar memukul dengan keras, menunjukkan betapa Yesus sangat mencintai orang-orang lemah. Bahkan saudara, ini klimaksnya. Ketika Yesus hendak berpisah dengan para murid, Yesus menggambarkan dirinya bukan sebagai orang-orang terhormat di bait Allah, bukan sebagai orang-orang petinggi-petinggi Romawi, bukan. Yesus tidak berkata, ketika engkau bertemu aku di bait Allah, kamu menghormati aku. Ketika kamu bertemu aku di rumah mewah, kamu mengeluh-elukan aku. Tidak, saudara, tidak. Yesus menempatkan dirinya sebagai orang-orang miskin. Matius 25 ayat 35-36. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makanan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Saudara-saudara, ini jelas menunjukkan Yesus sangat mencintai orang-orang kecil, orang-orang yang tidak punya gelar, yang tidak punya jabatan, pekerja biasa, pengemis, korban-korban ketidakadilan. Yesus sungguh mencintai mereka. Maka saudara-saudara, jangan coba-coba ganggu dan remehkan, apalagi menindas orang-orang kecil ini. Kalau kalian sulit mengulurkan tangan membantu mereka, setidaknya kalian tidak merampas hak mereka. Setidaknya kalian jangan tindas mereka. Jangan hina dan pandang jijik, pandang rendah orang-orang kecil seperti mereka, karena mereka sangat amat dicintai oleh Tuhan semesta alam. Kalau kalian melecehkan mereka, itu seperti seorang ayah melihat anaknya dilecehkan oleh orang lain. Pasti sangat marah. Demikianlah Yesus melihat orang-orang miskin dilecehkan ataupun ditindas. Pasti nggak akan. Biarpun kalian memohon ampun, mungkin diampuni, tapi Tuhan pasti balas apa yang kamu perbuat kepada mereka. Ya, pengampunan sendiri, pembalasan tetap Tuhan berikan. Pasti itu. Saudara, inilah pesan firman Tuhan bagi kita. Tuhan tidak melihat bagaimana kita beribadah, setiap masuk gereja, jadi pendeta, jadi penatua, jadi diaken, pakai stola, pergi pelayanan, tampil di sana sini. Semua itu tidak pernah Tuhan tuntut dari pernyataan relasi kita dengan Tuhan. Tidak. Sama sekali tidak. Kalau kita mau tahu apa yang menjadi tuntutan Tuhan untuk membuktikan bahwa kita adalah orang yang mengasihi Dia, mengasihi Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, orang yang berelasi dengan Tuhan, itu Tuhan ingin kita buktikan dari bagaimana kita memperlakukan gambar dan rupa Allah yang lain di sekitar kita, yaitu sesama kita manusia. Terlebih
sesama kita yang kecil dan lemah di sekitar kita. Dan ketika umat Tuhan mencampurkan ibadah dengan ketidakadilan, Tuhan berkata, "Aku muak." Sebab bagi Tuhan, ketidakadilan sosial, ketika gambar dan rupa Tuhan, manusia yang lain ditindas, dihina, direndahkan, dipersulit, diperlakukan semena-mena, itu semua membuat Tuhan murka. Sebagaimana kamu melihat foto kamu dirobek, diludah-ludahin, foto gambar ayahmu atau ibumu, ya bukan dirinya yang dicoret-coret, yang dihina, bukan, yang dirobek, bukan. Tapi fotonya aja, kita pasti marah kan? Kalau foto kita dihina-hina orang, diludah-ludah orang, kita pasti marah kan? Begitupun Tuhan, ketika gambarnya, karyanya, manusia dihina, ditindas, Tuhan pasti marah. Itu akan memuncakkan murka Tuhan dan hukuman pasti dilancarkan. Hukuman pasti dilancarkan. Saudara-saudara, please share video ini supaya orang Kristen, terutama para pemimpin, para pejabat Kristen, para anggota DPR Kristen, para hamba Tuhan, mereka yang punya kekuasaan dan jabatan, baik di pemerintahan maupun di bait Allah, di gereja, jangan sampai memperlakukan sesama manusia dengan tidak adil, kalau tidak mau ditimpa oleh kedahsyatan murka Allah yang menyala-nyala. Terpujilah Kristus, Soli Deo Gloria.